Tiba-tiba kita tahu tahun 1998 apa yang terjadi dengan negara kita, krisis moneter, bank-bank banyak jatuh. Saya nggak susah, gimana saya pengen kerja di bank. Halo rekan bisnis, kali ini kita ada di channel Bincang-Bincang Bisnis, bisnisbanser.com. Kali ini kita akan menghadirkan pembicara yang tidak kalah menarik dengan sebelumnya dan karirnya juga bagus dan akhirnya bisa sampai saat ini. Jadi kita akan kupas tuntas karir dari Dirut Jamkrida Banten. Halo. Beliau adalah Pak Hendra Indra Rahmat. Nanti beliau akan memperkenalkan diri seperti apa. Halo Pak, gimana kabarnya? Kabar harus selalu baik dong. Selalu baik ya Pak. Iya. Harus selalu optimis ya. Harus selalu optimis. Harus tetap jaga kesehatan. Amin. Dan hari ini juga kebetulan Jamkrida berulang tahun ya Pak. Yang keenam. Yang keenam. Selamat untuk Jamkrida, semoga semakin berkembang dan sukses di Balai Penjaminan. Dan kita mulai, mungkin kita akan pengen tahu lebih detail seperti apa sih perjalanan karir dari seorang Pak Hendra. Biasanya aku ngobrol, biasanya sih manggilnya bos gitu. Jadi gimana nih bos? Mungkin bisa diceritakan awal mulanya berkarirnya dari kapan, terus mungkin apakah setelah lulus kuliah langsung bekerja atau seperti apa mungkin? Iya, halo buat pendengar bisnis Banten ya. Bisnis Banten. Perkenalkan nama saya Hendra. Saya menjabat sebagai Direktur PT Jamkrida Banten sejak tanggal 24 September tahun 2014. Jadi tepat hari ini kami berulang tahun yang ke-6. Ya syukurlah perkembangannya juga semakin bagus. Cuma ya kalau nanti ditanya tentang perjalanan saya, background saya seorang makir. Jadi saya 13,5 tahun bekerja sebagai makir di salah satu BUMN, bank BUMN di Indonesia. Jadi saya kuliah S1 saya di Universitas Airlangga Surabaya, kemudian saya Itu jurusannya ekonomi ya? jurusan saya hukum malah. Oh gitu, Jurusan saya hukum, tapi S2 saya ambil magister manajemen dari Universitas Pajajaran, itu maksudnya ekonomi. Ya perjalanan panjang, kemudian akhirnya tahun 2014 saya dinyatakan lulus PT Propertes dan diangkat menjadi direktur utama perusahaan. Ini ya. Ini kan tadi perjalanan kuliahnya hukum, terus tiba-tiba kenapa akhirnya memilih menjadi seorang banking? Mungkin bisa diceritakan. Dulu itu saya masuk fakultas hukum, kemudian setelah menjadi fakultas hukum saya pengen bekerja di industri perbankan, menjadi seorang legal officer di sana. Makanya setelah lulus itu saya lanjutkan kuliah di notariat. Jadi saya masuk di program notariat di Universitas Pajajaran di Bandung. Saya lanjutkan tahun 95 itu. Kemudian setelah perjalanan tiba-tiba kita tahu tahun 1998 apa yang terjadi dengan negara kita, krisis moneter, bank-bank banyak jatuh. Saya nggak susah, gimana saya pengen kerja di bank. Tapi ya sudah, karena saya niat pengen bekerja di bank, saya ikut. Saya masuk, tapi saya tidak ikut program sarjana, aku tidak mau. Jadi saya ambil level yang SMA. Jadi saya masuk di bank tersebut. Jadi Posisi paling bawah, pakai ijazah SMA. Jadi saya ambil di bawah. Kenapa ya? Maksudnya karena kalau pakai ijazah SMA khawatir nggak lulus atau seperti apa? Saya berpikir kan tingkat persaingan. Jadi kalau di bawah persaingannya gitu. kalau di bawah bisa Anda bayangkan saingan saya adalah alumni SMA. Sementara saya S1, kemudian saya sudah praktek magang di kantor notaris. Saya punya surat keterangan sedang melanjutkan kelanjutan notariat. Saya pikir dari segi persaingan saya akan menang di situ. Sedangkan kalau saya masuk ke tingkat sarjana, saya berpikir peluangnya juga agak susah. Dan tahun 1998 juga pembukaan untuk level sarjana juga tidak sebanyak yang di SMA. Nah, ini ya sudah saya ambil di sana. Jadi mulai dari bawah banget. Di bawah banget. Dan ini cerita menariknya. Setelah saya lulus, saya ditempatkan di kota yang jauh dari Bandung. Jadi saya harus memilih apakah saya tetap bekerja, saya pilih pekerjaan di bank atau saya lanjutkan kuliah di notariat. Karena harus salah satunya harus dikorbankan. Akhirnya saya pilih kerja dulu.
Saya mesti cari dulu uang dulu lah. Buat ini ya. Ya, saya bekerja di sana, saya korbankanlah kaliannya. Setelah kemudian setel sebagai tenaga pelaksana, saya masih punya semangat lah untuk melanjutkan sekolah. Akhirnya saya ambil program Magister Manajemen di Universitas Pajajaran. Karena itu ya S2-nya. Karena itu tidak mengganggu jam kerja, karena ada program eksekutif yang bisa di akhir pekan. Jadi akhirnya saya ambil di situ. Dan akhirnya ya lulus di sana. Naik terus, berkembang terus, karir terus berkembang. Tahun 2011 itu saya berpikir cukuplah saya menjadi seorang magir. Saya lakukan pensiun dini di sana. Jadi dari 2011 itu pensiun. Iya, lakukan pensiun dini di sana. Kemudian beberapa tahun bergerak di swasta. Ternyata tahun 2014 kemudian ikut tes di Jakarta Banten dan kemudian terpilih. Jadi udah 6 tahun menjabat sebagai DPD. Jadi ini masuk periode kedua ya? Periode kedua. Ya, jadi apa sih yang dilakukan? Ini kan mulai karir dari bawah, terus mungkin selama lebih dari 13 tahun itu sampai berarti sekarang total 6 tahun terus 13 tahun jadi bengkel. Ya, apa sih yang dilakukan selama sampai maksudnya bisa menjadi karirnya bisa menanjak sampai seperti ini? Apa ya langkah-langkah yang dilakukan mungkin sebagai saat menjadi karyawan terus menjadi pimpinan, sekarang jadi direksi? Saya sih selalu berpikir bahwa saya tidak suka diam di zona nyaman. Jadi kalau sudah selalu masuk ke zona nyaman, maka saya harus berpikir saya harus seperti apa, karena manusia itu harus tumbuh dan berkembang. Sampai pada satu saat nanti saya harus beristirahat kan seperti itu. Sehingga keputusan-keputusan itu juga harus saya ambil. Dan memang setiap keputusan kan mempunyai resikonya sendiri. Jadi bagi saya selama resiko itu dapat kita hitung, dapat kita ukur, kemudian kita bertanggungjawabkan, maka kita harus berani untuk mengambil keputusan itu. Iya, itu pun di jam kerja Banten pun kan sesuai dengan aturan Permendagri, itu kan masa jabatan kan cuma 2 kali. Bisa dipilih ke 3 kali dengan catatan bla 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 bla. Nah, setelah itu pun nanti mungkin tahun 2024 setelah itu saya akan mencari lagi. Mencari tempat lain untuk bisa ini ya, maksudnya untuk bisa tetap berkembang ya. Iya, karena kalau bagi saya kalau dia di satu zona nyaman yang setelah itu zaman terus diam itu kita tidak bisa berkembang mengembangkan potensi apa yang ada. Iya. Jadi pemirsa jadi mungkin harus berani keluar dari zona nyaman biar terus berkembang. Terus kalau nggak salah si bos bukan hanya menjadi seorang dia tapi juga dosen. Ini masih atau dosen tahun ini mau tidak mau sebenarnya saya harus agak beristirahat karena di sejak tahun kemarin sih saya dipercaya menjadi ketua asosiasi perusahaan daerah. Jadi saya dipercaya oleh teman-teman seluruh Indonesia mengetuai organisasi itu, sehingga bagi saya sih kalau misalnya tidak bisa maksimal di satu pihak mungkin harus saya korbankan seperti yang tadi itu saya memilih. Akhirnya saya terpaksa pilih yang ini dulu deh, ketua ini ya. Ketua inilah, nanti misalnya kalau ini sudah ternyata masa jabatan masa pengabdian selesai, mungkin saya bisa lanjutkan lagi untuk bicara. Pola leadership yang saya sampaikan itu ya 3 itu biasa. Yang pertama itu simplicity, kedua bottom up, yang ketiga close the gap.